bagaimana ini para petani bisa mengikuti program Odesa gitu yang menanam bibit pohon buah-buahan gitu. Apakah mereka langsung menolak atau mereka langsung menerima aja gitu? Gimana Pak sosialisasinya? Kalau petani yang khusus untuk program tanam buah dan di dekat hutan yang seperti ini, mereka gampang langsung menerima. Karena mereka sudah menanam kopi dan mereka butuh pohon pelindung. Tapi kalau petani yang di ladang-ladang bukit Gersang itu yang di bawah sana, jarak 1 km dari sini, itu mereka mayoritas tidak mau dulunya. Karena mereka alasannya nanam sayur. Ya. Oh, kalau itu pohon buah itu ditanam di dekat kopi, saya kan nggak nanam kopi, gitu penolakannya. Ya. Mereka mau nanam kopi dulu malah. Ya udah, enggak apa-apa, kita kasih bibit kopi juga sambil buah-buahannya yang di sana. Yang di hutan sini agak gampang mayoritas menerima. Kalaupun mereka enggan itu karena satu belum tahu manfaatnya, karena petani di sini kan juga tertutup ya informasinya. Nanam pohon duren gitu misal, oh, udah pesimis dulu, nggak cocok di sini, padahal belum dicoba. Padahal begitu kita tanam ya tumbuh dan sekarang udah ada yang panen kan. Tapi kalau nangka mereka relatif mau nanam karena sudah ada hasilnya. Padahal nangka itu kan komoditas yang ya kalah lah dibanding alpukat sama durian. Dulu alpukat saja ada banyak yang tidak tahu, ya kurang suka. Tapi setelah ada yang panen 3-4 tahun kemudian, wah sekarang gampang sekali. Jadi petani itu memang macam-macam. Ada yang pesimis, ada yang optimis, ada yang sudah ngerti ya langsung agresif. Nggak nanya-nanya lagi, saya mau ini, saya mau itu, dan dirawat. Ada juga yang cuman semangat menerima bibit tapi nggak ngerti ngerawatnya dan nggak nanya, dan akhirnya dibiarkan, ya pertumbuhannya jelek, bahkan ada yang sebagian mati. Tapi secara mayoritas kalau soal nanam, petani sudah tahu caranya dan tahu cara merawatnya. Cuman kalau menolak enggaknya itu ya macam-macam lah. Tapi secara umum menurut saya asal bibitnya itu bagus dan gratis, dan kita nggak nuntut sama petani, karena petani itu kadang-kadang juga enggan menanam itu punya rasa ketakutan. Takut misal nanti hasil panennya gimana, kalau saya nanam terus harus bagi hasil, terus bagi hasilnya berapa. Nah saat pertemuan itu kadang-kadang mereka nggak berani nanya kayak gitu. Diulang-ulang, ini gratis, tidak ada ikatan-ikatan apapun, mau dijual kemanapun. Nah ya, pengurus Yayasan Odesa itu dulu dianggap sebagai orang yang mau memberikan bibit tapi nanti mau meminta hasil gitu loh. Kurang lebihnya. Karena pengalaman petani sebelumnya berurusan dengan orang-orang kota itu pemodal atau apa, seperti itu. Padahal kalau kita kan murni ya, lepas, kita akan senang kalau melihat petani bisa panen, keluarganya makan, anak-anaknya tambah bergizi, istrinya juga makan buah dan dijual. Kalau perlu dijual di warung-warung lokal saja, biar mata rantai perdagangannya tumbuh di situ. Tapi petani enggak paham-paham. Tapi seiring waktu, nah ini pentingnya proses ya. Enggak bisa semua itu serba cepat kalau mau sukses itu. Ada lika-likunya. Petani sudah nanam, sudah pinter, kayak ini yang tadi kita lihat, pohon buah-buahnya. Seneng kan kalau kita datang ke sini kok dulu nggak ada pohon, saya ke sini sekarang jadi banyak. Itu dulu hanya pohon pinus merangas, sekarang tambah seperti ini, kopinya banyak, nangkanya besar-besar, sudah panen. Nah itu sampai sekarang kalau kita datang ke sini, petaninya kan enggak pernah ada bukti bahwa kita tuh nagih hasil panen. yang ada malah kalau ketemu petani dia pas panen pasti dibungkusin, kita itu dikasih gitu. Nah itu
Jadi petani itu kadang-kadang memang tertutup karena ruang lingkup hidupnya, pergaulannya. Terus kalau dengar penjelasan itu belum tentu langsung paham. Sekali harus diulang-ulang. Kalau perlu ganti orang pendekatannya. Kalau rapat bareng-bareng sosialisasi itu juga kadang-kadang tidak terlalu berguna menurut saya. Ya kadang-kadang untuk ngumpulnya berguna, tapi untuk menjelaskan mereka menjadi pinter dari tidak tahu menjadi tahu, itu jangan mengandalkan satu forum. Lebih baik ngobrol di ladangnya sambil makan bareng. Ya nanti kita praktek ya agak siang, kalau petani istirahat kita temui cara Yayasan Odesa sosialisasi itu ya seperti itu. Tanya jawab, oh gitu, mau minta ini, mau minta itu. Kadang-kadang nggak harus diterusin, Pak saya mau minta alpukat yang aligator, yang ini. Ya kalau bisa kita memenuhi ya, tapi kan kita mengandalkan donatur juga. Kadang-kadang donatur itu tidak ngasih uang, tapi ngasih bibit. Bibit alpukat juga bagus juga, tapi bukan aligator. Jadi kan kita tidak bisa janji ke petani segalanya harus dipenuhi. Tapi kita usahakan, oh senangnya alpukat dan alpukat itu masuk program Yayasan Odesa, oke. Baru nanti oke, saya kasih 30 pohon alpukat, tapi ini saya kasih tambahan 10 pohon nangka, sirsak, durian, dua gitu kan, supaya tanamannya beragam. Karena petani itu mentang-mentang tahunya itu seringnya parsial. Alpukat itu menguntungkan. Kalau begitu alpukat saja, durian enggak gitu. Dulu gitu saya suruh nanam cengkeh, udah males. Dulu ditipu pemerintah lah, harganya enggak gini. Saya ngomong sudah 4 tahun yang lalu. Ya oke kalau nggak mau, toh saya nggak mengandalkan cengkeh juga enggak masalah, asal petani mau nanam pohon yang tinggi. Sekarang permintaan cengkeh tinggi, karena waktu itu nekat saya nyuruh Ujang untuk memulai tanam cengkeh. Nyatanya harga cengkeh sekarang meninggi terus, petani. Nah, petani itu kadang-kadang saking tertutupnya jadi gelap mata. Ngertinya hanya itu saja. Nah, tugas kita yang ngerti bagaimana pemberdayaan yang benar untuk meningkatkan kesejahteraan, tujuannya itu jangan ngikuti maunya petani saja. Ya, sebagian diikuti, sebagian tidak gitu. Ya, seperti itu cara Yayasan Odesa.